Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini, alhamdulillah kita kembali lagi bertemu di rumah Mama Dede. Seger-seger banget. Segar-segar ya. Gokil. Waduh. Cantik-cantik. Cantik-cantik. Sumringah. Kayak pengantin baru semua sumringah ya. Sembriwing. Sembriwing mah udara dong, wanginya sembriwing. Oke. Tadi kan aku habis makan, Pe. Mau makan di mana, Mas Bedu? Ada tempat makan warteg paling enak. Idi di mana? Di warteg. Iya, di wartegnya mana? Pokoknya nih ya, pokoknya di rumah makan ini ya. Itu terkenal banget ya. Makan rame, murah gitu. Rame Yang banget, rame, antri gitu. Tapi kalau pas dibawa pulang, ya kan nggak enak. Ih, jangan-jangan itu wartegnya Ini bukan warteg, pokoknya rumah makan aja. rumah makan. Heeh. Jangan-jangan rumah makannya itu pesugihan, Mas Bedu. Ih, Biasanya seperti itu ya ibu-ibu ya. Kalau kita makan di sana enak, pas dibawa pulang nggak enak. Pas kita pulang nggak enak itu jangan-jangan pesugihan, hati-hati. Iya, gimana aku nggak enak orang belum bayar. Pas pulang, aku merasa nggak enak ya. Oh iya, belum bayar. Pantesan. Iya. Tapi biasanya seperti itu, Mas Bedu. Enggak, jangan sujon. Bisa aja makan di situ enak karena anget, pas dibawa pulang udah dingin ya nggak enak lah, wajar. Tapi banyak orang yang mengatakan seperti itu. Soalnya aku pernah lihat lagi makan terus ada anak kecil pakai kolor doang. Wah, itu tuyul, Mas Bedu. Anaknya minta jajan. Main tuyul aja. Kalau anak bagi duit mau jajan, itu anaknya apa tuyul aja. Tapi masa cuma pakai kolor doang? Memang anak kecil nggak boleh pakai kolor doang. Harus pakai baju, ntar masuk angin. Nama juga anak masih bayi, masih balita. Ya kali minta duit bayi. Kan buat beli mainan, balita 5 tahun, 4 tahun. Oh, 5 tahun, iya. Kirain tuyul. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kunaon ieu? Ah, Damang, Angus Alhamdulillah. Damang. Alhamdulillah. Aya Wahid. Ajis ka mana? Sararakit. Sakit bahasa Sunda kakaknya bukan sararakit. Kalau sakit hiji, kalau banyak sararakit. Karena Ajisnya satu sakit. Sakit. Iya. Kunaon? Ini Mas Bedu tadi Iya, Mah. makan, Iya, abdi teh atos. mangan. Mangan Jawa. Oh. Kunaon? Ngomong bahasa yang bener deh. Saya Hah. habis makan, mah. Tempatnya rame rumah makan tuh, mah. Tapi pas saya pulang makanannya nggak enak. Ipen nuduhnya langsung pesugihan rumah makan itu. Sebentar. Jangan langsung cap nyangka. Mama punya teman nih cerita. Nih, tuh. Mah, tuh orang penuh banget tuh rumah makan. Nggak berhenti yang datang. Kata dia. Walau alam mama juga Iya. bukan kagak tahu. Kalau pengen laku makanan, kalau misalnya makanan itu air, misalnya soto, bakso, itu kan genderuwo di atas. Casin ya. Iya. Jadi airnya legit. kadang- Satu. Kalau makanannya itu katanya kagak ada airnya, misalnya Kering. uduk kering, itu artinya tuyul taruh di kursi. Jadi tiap orang datang colek. Itu jadi balik lagi katanya. Oh, Nggak gitu. tahu, mama nggak pernah merah tuyul, genderuwo juga kagak tahu. Iya. Waduh kenal? Tuyulnya? Iya. Enggak, mah belum ada. Tadi ngomong tuyul. Enggak, di rumah makan itu ada anak kecil pakai kolor doang gitu. Oh, baru dimandiin mamanya. Iya makanya. Baru dimandiin. Emaknya disuruh sore-sore baru Belum dimandiin. rapi, ngedandaninnya kemudian ada yang beli. Benar, banyak. Kirain Dan tuyul, saya Mak. diginiin. Ipe nuduhnya itu tuyul tuh. Karena Jangan biasanya suka main seperti cap itu. nyangka aja lu. Iya, lagian. Nah, Karena- emang pesugihan tuh emang bener ada mah pesugihan itu mah. Bener ada. Bener ada mah. Apa sih yang namanya pesugihan? Oh. Pesugihan itu manusia yang minta-minta kepada jin, iblis, setan. Apa yang mereka minta? Kekayaan yang instan. Mereka mohon kepada iblis datang ke suatu gunung. Datang ke suatu kuburan. Datang ke tempat yang angker. Nah, ketemu setan. Ketemu iblis. Ketemu jin. Biasanya kuncinya atau siapapun lah itu namanya, konon begitu orang bercerita, itu ngasih syarat. Kamu kalau pengen kaya boleh. Nah, syaratnya harus ada tumbal. Maaf dalam tanda kutip. Tumbalnya itu biasanya orang yang ada hubungan darah. Misalnya kalau si bapak nih pengen kaya anaknya, adiknya,
iparnya, pamannya, pokoknya masih ada hubungan darah. Itu dikorbankan. Wallahu alam, nggak ngerti. Ada juga yang bercerita katanya dinikahkan sama jin. Ada juga yang syaratnya katanya, saya juga nggak tahu, katanya doang. Iya, Ma. Katanya ada yang bercerita. Mereka diberikan syarat harus berhubungan badan dengan perawan sekian orang. Ya Allah. Kasihan ya perawan di kampung. Ada juga yang harus berhubungan dengan siapapun orang lain. Ada harus nikah dengan jin perempuan yang ada di situ. Dengan seremonial mereka. Dengan caranya mereka. Lalu orang tadi dipelihara tuh di suatu tempat. Sekian hari sekali balik ke situ, balik ke situ. Ada yang konon uangnya datang brek langsung. Atau emasnya dapat brek langsung. Kayak di sinetron-sinetron tuh. Misalnya ada ada semangka jadi emas. Misalnya ada ikan ngeluarin emas dan seterusnya. Wallahu alam. Ini hanya kata orang-orang bercerita. Saya juga nggak pernah, mudah-mudahan jangan sampai. Ada lagi yang seperti Beduk tadi bilang, miara tuyul. Tuluy apa tuyul? Tuyul, Ma, tuyul. Kalau tuluy langsung ya. Oh iya, tuyul. 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 Mana Mbak Yul? Itu ngambil dari tempat yang angker. Tapi tuyul ini suruh ngambil duit di rumah orang kaya. Artinya suruh maling. Jadi pencuri dia. Segala macam diambilin. Wallahu alam, itu juga saya tidak tahu. Cuman sering kehilangan mah dulu. Terus, apalagi? Ada juga yang harus sekian hari sekali menyerahkan sesuatu ke dukunnya tadi. Wallahu alam. Caranya bagaimana? Ada yang blok duit langsung. Ada yang melalui dikasih harta. Ada juga usahanya mendadak lancar. Sepertinya usaha apapun yang dia lakukan ngalir aja rezeki. Kayak tidak ada alangan, kayak tidak ada kendala. Terus saja lakukan. Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam? Karena dia minta sama jin, sama setan iblis, maka hukumnya syirik. La ilaha illallah. Sementara dalam Islam, nyari rezeki itu hanya kepada Allah. Bukan minta sama jin, bukan minta sama setan, bukan minta sama iblis. Artinya orang yang pesugihan itu dalam Islam dosanya sangat besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. An-Nisa 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi dosa selain syirik diampuni oleh Allah. Punten, kalau apa yang saya katakan tadi benar adanya, orang yang pesugihan dosanya bertumpuk-tumpuk. Satu, dia percaya kepada selain Allah. Dia meyakini selain Allah itu punya kekuatan. Padahal la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya Allah yang kuat. Satu, dosa syirik. Yang kedua, kalau benar mereka ini harus ada tumbal, artinya dosa besar yang kedua, pembunuhan. Ngebunuh bukan tumbal. Ngebunuh. Yang ketiga, kalau mereka diberikan syarat berhubungan badan dengan perawan berapa orang, berhubungan badan dengan orang lain yang bukan istrinya, artinya perbuatan zina. Numpuk-numpuk dosa mereka. Dosa yang sangat besar. Padahal Luqman saja dalam ayat 13, Luqman itu memberikan nasihat kepada anaknya. Katanya, jangan mensikatkan Allah. Inna syirka ladulmun azim. Syirik itu perbuatan yang sangat besar. Yang sangat zalim. Hindarkan syirik. Sementara orang yang akan bertemu dengan Allah kelak di yaumil akhir, orang yang tidak pernah syirik. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi 110. Kalau kamu ingin bertemu dengan Allah kelak di yaumil akhir, beramal soleh, jangan menserukutkan Allah ketika menyembah kepadanya. Jangan menyekutukan Allah. Kalau dia sudah percaya dengan setan, percaya dengan iblis, boro-boro akan ketemu Allah. Padahal, maaf,
Dalam Islam bagaimana kita harusnya mencari rezeki? Bukan dengan cara pesugihan, bekerja. Anda lihat At-Taubah 105. Wa qul i'malu fasalamualaikum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerja kalian. Allah, Rasulnya dan orang yang beriman akan melihat bagaimana hasil pekerjaan kalian. Yang Anda jangan lupa. Kita ini di hamparan muka bumi ini disiapkan semuanya buat kita. Anda silahkan lihat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wallahu alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Al-Baqarah 28 29. Kenapa kalian kafir kepada Allah? Awalnya kamu mati, hidup, dimatikan, dihidupkan, kembali kepada Allah. Semua yang di muka bumi, semuanya buat kalian, disembahkan buat kita. Kenapa harus jadi pesugihan? Kenapa tidak bekerja? Kenapa tidak dengan cara yang Allah berikan kepada kita? Masya Allah, tekor amat hidup kita. Mati yang akan diterima oleh bumi. Karena kita melenceng dari aturan agama. Kalau kita dagangan pengen laris, tokonya yang bersih. Kalau dagangan makanan yang enak, makanannya jaga kualitas makanan. Pelayanannya yang ramah, jangan manyun mulu. Ini jangan kemahalan. Kalau kemahalan orang mundur. Betul apa betul? Betul. Ini sistem cara dagang. Bukan dengan cara pesugihan. Nauzubillah min dzalik. Saya mengajak Anda pemirsa TV One dimanapun berada. Hindarkan pesugihan. Dipandang dari sisi manapun hukumnya adalah haram. Bayangkan dosanya bertumpuk-tumpuk. Nauzubillah min dzalik. Hindarkan. Hindarkan Bu, jangan sampai kita terjebak dalam praktik persugihan. Karena seperti Nggak pakai per. Pesugihan. Praktek pesugihan. Nah. Karena dosanya bertumpuk-tumpuk. Nauzubillah min Zalik. Oke, setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Bismillah, tawassalam.